Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murfi dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah teman-teman, alhamdulillah bisa share lagi kegiatan hari ini, dan ini tuh terusan video yang kemarin. Jadi setelah beres-beres kemarin itu saya langsung masak ya. Tapi untuk acara masak-masaknya itu nggak disatuin sama video yang kemarin karena yang pastinya durasinya itu terlalu panjang. Nah di sini saya lagi ngupasin telur yang udah direbus ya teman-teman. Nah sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya kabar teman-teman semua hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua itu pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video sederhana saya ini, menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen-komen positif. Semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Nah teman-teman, di sini tuh saya mau masak simple aja, dan di sini tuh telurnya udah direbus ya seperti yang tadi saya bilang, dan ini sudah saya kupas semuanya. Dan di sini sebelum dimasak telurnya saya mau goreng dulu, dan ini untuk jumlah telurnya sesuai dengan kebutuhan aja karena Pak suami di sini posisinya tidak ada di rumah ya teman-teman. Jadi di sini tuh masaknya cuma 6 biji aja. Nah untuk menggoreng telurnya sudah selesai, dan di sini langsung aja saya mau numis bumbunya. Dan untuk bahan bumbu yang sudah dihaluskan saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga sedikit ketumbar ya teman-teman. Nah lanjut aja, setelah ditumis, setelah harum, saya masukkan telurnya dan saya tambahkan sedikit air. Dan untuk bumbunya saya pakai kaldu ayam, gula pasir, dan juga kecap ya teman-teman. Nah ini untuk air bumbunya ya teman-teman, di sini tuh tidak sampai surut banget dikarenakan requestan si kakak dan juga si adek, katanya harus ada air bumbunya karena itu tuh enak banget katanya. Nah untuk requestannya saya patuhi aja ya teman-teman, karena agar mereka itu makannya lahap ya. Nah di sini setelah diaduk-aduk, ini tuh agak diaduk-aduk ya biar merata warna telurnya dan juga meresap juga bumbunya. Nah singkat ceritanya ini tuh telurnya sudah selesai dimasak, langsung aja disalin di wadah. Dan untuk bumbunya jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman-teman. Pokoknya mama itu jangan sampai mau rugi ya. Nah selanjutnya saya juga mau manasin wajan dan juga minyak. Dan di sini langsung aja saya tumis bawang putih dan juga bawang merahnya. Dan untuk tumisan ini saya tidak pakai tomat ataupun cabai karena stoknya itu sudah pada habis. Nah walaupun tumisannya itu cuma pakai bawang-bawangan aja, tapi insya Allah rasanya itu dijamin enak ya teman-teman. Nah di sini langsung aja saya masukin timun karena masih ada stok timunnya. Dan sini saya mau bikin tumis timun aja ya teman-teman. Walaupun timunnya itu ditumis, tapi insya Allah ini tuh sedap banget ya rasanya itu manis-manis gurih gitu ya. Jadi bikin nambah boros nasi lah ya bagi saya, karena saya itu benar-benar suka dengan sayuran. Nah untuk bumbu-bumbunya tadi saya pakaiin kaldu ayam, gula pasir, dan ini saya pakaiin lada bubuk atau cabai bubuk ya teman-teman yang merek Aida itu, tapi cuma sedikit aja karena takutnya nanti kepedesan ya, jadinya itu si kakak atau si adek nggak bisa makan. Nah singkat ceritanya ini tumis timunnya itu sudah selesai, langsung aja saya angkat dan salin di wadah. Dan alhamdulillah menu sederhana saya hari ini ada semur telur dan juga ada tumisan timun. Every night, love to hear your voice, not sleeping well. Nah setelah masak ini saya itu ngelipatin pakaian, dan mohon maaf apabila di recordnya itu tidak dari awal karena tadinya itu nggak bakalan di record, tapi dipikir-pikir sayang banget ya teman-teman karena itu kegiatan saya juga gitu ya, jadi sayang banget kalau tidak di record. Jadi alhamdulillah nambah-nambah durasi aja ya. Dan walaupun pertengahan nih ngelipatan pakaiannya, tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan teman-teman terhibur karena walaupun di pertengahan jumlah pakaian yang mau saya lipat itu masih lumayan banyak juga ya teman-teman.
Ya beginilah pekerjaan seorang ibu rumah tangga, selesai ini itu yang pastinya itu bergulir gak ada habisnya ya teman-teman. Jadi kita itu harus benar-benar bisa menyempatkan diri untuk beristirahat dan juga me time. Nah me time teman-teman bagaimana nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Barangkali aja ada referensi buat saya. Nah kalau ada referensi buat saya itu kan alhamdulillah banget ya. Kalau baik mas pasti insya Allah saya tiru. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and Biasanya kalau ngelipat pakaian seperti ini tuh maunya tuh malam ya teman-teman, tapi dikarenakan mumpung anak-anak lagi sekolah, jadi saya tuh mau ngelipat pakaian aja. Biar apa? Kalau ada mereka mah itu rasanya itu susah banget untuk selesai ya, karena mereka itu banyak permintaan, bukan permintaan apa-apa sih, itu juga permintaan simpel, tapi kalau agak terganggu itu nggak fokus ya untuk bekerjanya ya teman-teman. Nah kalau mumpung nggak ada sepi seperti ini tuh pekerjaan jadi terasa mudah selesai aja gitu ya teman-teman, jadi nggak kerasa dalam bekerjanya dan kita itu lebih satset-satset aja dan fokus ke pekerjaan kita. Nah kalau ada mereka mah atau si kakak si ada ya teman-teman, itu tuh benar-benar kebagi ya, karena mereka juga kan membutuhkan sesuatu atau apa, itu tuh perlu bantuan saya juga. Misalkan kalau ada PR, si kakak punya tugas praktek bikin apa-apa gitu kan, itu pun perlu bantuan saya. Jadi kalau ada mereka mah yang pastinya itu kebagi-bagi ya waktunya. Nah jadi mumpung nih sepi di rumah, jadi saya bener-bener gercep aja untuk ngelipat pakaian, karena lempatan pakaiannya itu lumayan banyak. Nah untung aja di recordnya itu dari tengahnya aja ya teman-teman, karena kalau dari awal itu tuh pasti panjang banget durasinya. Nah alhamdulillah singkat ceritanya ini lipatan pakaiannya itu sudah selesai, langsung aja nih disusun di lemari, disimpan ke kamar masing-masing ya teman-teman. Nah dilanjut lagi, tadi tuh sambil ngelipat pakaian saya juga sambil ngerebus air minum, dan di sini pas banget ya selesai ngelipat pakaian, rebusan air pun mateng. Nah tanpa menunggu lama ini saya mau salin aja langsung di teko-tekonya ya, biar airnya itu nggak keburu dingin, apalagi termos kan, termos itu airnya harus benar-benar panas, jadi agar panasnya itu agak awet 1-2 hari ya teman-teman. and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. Nah pekerjaan kalau seperti ini tuh jauh lebih enak dan lebih singkat ya teman-teman. Kita itu mengerjakan sesuatu sambil disambi-sambi, jadi pas pekerjaan ini selesai, pekerjaan yang lain pun selesai. Nah kalau lagi fit mah badannya insya Allah semua dikerjakan dengan baik dan teratur ya teman-teman. Nah kalaupun sakit kita itu tetap bekerja, tapi tidak terlalu diforsir, karena kalau sakit juga takutnya itu tambah tambah parah atau apa gitu ya. Jadi kalau lagi sakit kita itu bekerjanya sambil disambi-sambi dengan istirahat, sedikit istirahat dan juga sedikit bekerja, karena seorang ibu rumah tangga kalau full istirahat yang insya Allah rumah itu nggak keurus, anak-anak nggak keurus, pokoknya semuanya itu nggak keurus. Itu sih yang saya rasakan ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin dibagi-bagi aja biar badan tetap sehat, tetap fit, dan pikiran pun tetap waras ya teman-teman. Karena bukan apa-apa, seorang ibu rumah tangga itu jarang banget keluar dan juga hiburan yang pastinya, apalagi seperti saya ini. Jadi saya itu benar-benar harus bisa mengatur waktu untuk menyenangkan diri sendiri, karena cara menyenangkan diri saya sendiri itu sederhana banget ya teman-teman. Rebusan air sudah selesai disalin di teko dan juga termosnya, ini langsung aja karena ngelihat penirisan piring masih penuh, jadi saya langsung aja bereskan ke tempat piring ya teman-teman, atau ke rak piring. If I can lay down beside you, I would. Dan alhamdulillahnya ya teman-teman punya rak piring seperti ini tuh, jadi nggak berdebu piring-piringnya. Jadi kalau mau disimpan-simpan itu tuh jauh lebih aman, dan pastinya kalau habis dicuci itu lebih bersih ya teman-teman. Nah kalau untuk sendok mah yang pastinya ditaruh di luar karena bukan apa-apa, sering dipakai ya. Jadi kalau disimpan di dalam rak itu tuh agak susah, jadi saya simpan di sini aja biar praktis. Nah saya itu lagi berpikir bagaimana nih caranya agar magicom dan juga tudung saji susu itu berdekatan ya teman-teman, biar nantinya itu keluarga saya pas mau makan siang atau
makan pokoknya lah ya, itu tuh benar-benar bisa terjangkau. Nah mungkin nih ada teman-teman ide apa gitu ya, apakah kulkas yang udah rusak itu harus dijual atau apa, dan dibikin meja gimana gitu ya dekat tempat kulkasnya. Tadinya itu tempat kulkas kan, tapi takutnya juga kedepannya itu saya punya kulkas baru ya teman-teman, karena rezeki juga siapa yang tahu ya. Kita itu kan hanya bisa berdoa dan cukup berikhtiar. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan itu terkabul ya teman-teman. Every night, love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you. Nah karena di wastafel ada sedikit piring kotor, jadi langsung aja saya cuci ya teman-teman sebelum mandi dan juga istirahat, biar semua pekerjaan itu selesai. Karena kalau ditinggal pun ini tuh tanggung ya teman-teman, jadi sayang banget kalau tenaga masih ada, badan masih fit, itu langsung ditinggal istirahat atau mandi. Jadi sebelum mandi masih kotorkan badannya, ini langsung aja saya cuci semuanya, biar nantinya itu di rumah itu sudah bersih, sudah rapi, di dapur pun sudah cleaning ya teman-teman, pokoknya fresh banget lah gitu ya. Jadi nggak ada pekerjaan yang tersisa, walaupun nantinya itu ada lagi tapi nggak apa-apa, jadi setidaknya itu nggak terlalu banyak atau nggak terlalu menumpuk ya teman-teman. Remember, you're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside. Nah kalau cucian piring sedikit seperti ini, yang pastinya sorenya itu saya cuci ya teman-teman, karena kalau air mengalir besar, sayang banget kalau malam-malam itu nggak nyuci atau sorenya nggak nyuci. Kalau malam jarang ya, tapi yang seringnya itu sore hari. Jadi biar mengurangi pekerjaan pas pagi harinya. Walaupun pagi harinya itu benar-benar berantakan lagi kayak kapal pecah, tapi itu tuh benar-benar Masya Allah banget ya. Itu tuh pekerjaan seorang ibu rumah tangga yang tugasnya itu nggak ada habisnya di setiap harinya dan juga nggak ada liburnya. Tapi walaupun seperti itu, mudah-mudahan kita semua seorang para ibu rumah tangga itu selalu dikasih kesehatan, kebahagiaan, dan juga kewarasan ya teman-teman. Amin. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How